Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rabi Udaputra dengan NIM 2206116 dari kelas Statik Kimia PTKD. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 6 mata kuliah teori bahasa dan otomata. Di sini langsung ke soal yang pertama, yaitu buatlah satu bahasa reguler sesuai dengan keinginan Anda. Di sini saya sudah membuat dengan variabel CDE dan bawahnya FGH dengan sigma 0 dan yang di atas ini dengan awalan sigmanya 0 dan 1, sedangkan yang di bawah dengan akhiran 00. Lalu selanjutnya kita sambungkan dengan transisi kosong agar dua bahasa ini menjadi satu bahasa ya. Hasilnya seperti ini. Yang awalnya ini adalah state akhir, karena kita sambungkan dengan transisi kosong maka itu tidak jadi lagi state akhir. Oke, selanjutnya yang nomor 2, bagaimana proses ekuivalensi dari NFA ke NFA untuk bahasa reguler nomor 1. Nah, di sini kan kita sudah menyambungkan ya dua bahasa tadi. Selanjutnya yang pertama yaitu buatkan tabel transisi untuk NFA. Di sini terdapat variabelnya yaitu C, D, E, F, G, H dengan sigma 0 dan 1 dengan state awal yaitu di C dan state akhirnya yaitu ada di H. Yang pertama yaitu C dikasih 0 menghasilkan D dan C dikasih 1 menghasilkan kosong. D dikasih 0 menghasilkan kosong, D dikasih 1 menjadi E. Begitupun selanjutnya juga yang ke bawah ya. Oke, selanjutnya yaitu yang B itu menentukan e-closure untuk setiap stage. Jadi dimana untuk menentukan e-closure ini, jika pada suatu state tidak ada transisi kosongnya, maka e-closure tersebut yaitu dirinya sendiri. Misalnya di sini kan C. Nah, karena di sini tidak ada e-closure-nya, maka dia tidak ada transisi kosongnya, maka dia jadi meng-e-closure-kan dirinya sendiri. Nah, di sini ada e-closure E ya. E ini kan dia itu ada transisi kosongnya ke F. Maka di sini jadinya e-closure E itu yaitu ke E dan ke F. Oke, untuk selanjutnya yaitu cari fungsi transisi hasil perubahan dari NFA ke NFA dengan lurus e-closure state dan input. Di sini yang pertama itu C dikasihkan 0. Di sini untuk mencari dulu fungsi transisi, mencarinya itu di dalam kurung e-closure yang paling dalam dahulu. C kosong e-closure C yaitu kan C sendiri, lalu C dikasihkan 0 menghasilkan D. Jadi e-closure D adalah D. Selanjutnya C e-closure C1. E-closure C adalah C dan C jika dikasihkan 1 adalah 0. Maka di sini menghasilkan e-closure kosong dan hasilnya pun kosong. Begitupun untuk selanjutnya di ke bawah ya, sama seperti yang di atas ini. Selanjutnya buatkan tabel transisi dan diagram transisi dari NFA hasil ekuivalensi. Yang pertama itu ada bahasa variabel C dikasihkan 0 menghasilkan D, C dikasihkan 1 menghasilkan kosong, D dikasihkan kosong menghasilkan kosong, D dikasihkan 1 menghasilkan E dan F, E dikasihkan kosong menghasilkan E, F, G, E dikasihkan 1 menghasilkan E dan F, F dikasihkan kosong menghasilkan F dan G, F dikasih 1 menghasilkan F, G dikasihkan kosong menghasilkan H dan G dikasihkan 1 menghasilkan kosong. Untuk H dikasihkan 0 dan 1 dia hasilnya kosong. Di sini di bawahnya itu adalah hasil dari NFA ke NFA. Untuk diagramnya seperti ini. Lalu tentukan state akhir NFA, yaitu state akhir semula ditambah dengan state yang e-closure-nya menuju ke salah satu dari state akhir. Karena di sini tidak ada state yang e-closure-nya memuat state akhir, maka state akhirnya tetap di H. Terus selanjutnya itu soal yang ketiga, bagaimana proses ekuivalensi dari NFA ke DFA untuk bahasa reguler nomor 1.
untuk tahap ekuivalensi NEFA ke DFA yang pertama seperti ini dulu ya, seperti yang tadi di atas ya. Lalu selanjutnya karena di sini NFA itu tidak bisa langsung ke DFA, maka di sini harus mencari dulu NFA yang di ekuivalen. Untuk NFA yang ekuivalen seperti ini. C dikasihkan kosong jadi D dikasihkan 1 itu ke E dan ke F, lalu E dikasihkan kosong bisa ke E, F dan ke G, lalu E dikasihkan 1 itu ke E lagi dan ke F, lalu F dikasihkan kosong yaitu ke G dan ke F, lalu F dikasihkan 1 itu ke F lagi dan G dikasihkan kosong ke H. Lalu selanjutnya itu buatkan tabel transisi NFA ya seperti ini. Selanjutnya yaitu buatkan diagram DFA nya yang ekuivalen. Nah di sini kita C dikasihkan kosong menghasilkan D, lalu jika C dikasihkan 1 maka akan ke kosong, lalu selanjutnya yaitu D dikasihkan kosong akan ke state kosong, lalu D dikasihkan 1 akan ke F. Di sini karena DFA jadi bisa langsung saja membuat state baru yaitu EF ya. Lalu selanjutnya yaitu EF dikasihkan kosong maka akan ke EFG seperti di tabel transisi ini ya. Lalu EF jika dikasihkan 1 maka akan ke EF lagi ke dirinya sendiri. Lalu selanjutnya yaitu EFG jika dikasihkan 0 maka dia akan ke membuat lagi state baru yaitu EFGH. Karena di sini ada H yang sebagai state akhir, pokoknya jadi di mana ada H, di mana membuat state baru tetapi terdapat H, maka state tersebut dianggap sebagai state akhir. Mungkin sekian saja pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.